perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingat-ingatlah selalu, Allah mengawasimu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingat-ingatlah selalu, Allah mengawasimu. Sudah ada yang mengawasi Mr. Oman. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semuanya apa kabar? Sehat semua ya? Insya Allah. Teman-teman yang berbahagia, hari ini Mr. Oman mengajar dengan teman-teman semuanya di salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tanah yang lapang, di persawahan. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Teman-teman yang berbahagia, mari sama-sama kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah mendengarkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Di materinya Mr. Qori ya. Wah, seru bukan? Mr. Qori menyampaikan bahwa salah satu dan banyak sekali tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada adalah sebagaimana ciptaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada kita semuanya. Ada apa saja teman-teman? Ya, ada pegunungan, ada lautan, ada sungai, dan juga manusia, tumbuhan, serta hewan yang ada di dunia ini adalah di antara ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Ya, dan ini Mr. Oman berada di persawahan teman-teman. Salah satu dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk bersawah. Teman-teman yang berbahagia, di sini Mr. Oman juga sepertinya ingin sekali menyampaikan kepada teman-teman tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang tahu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah waktu itu mencari siapakah Tuhan yang harus kita sembah, siapakah Tuhan yang harus ia sembah dan yang harus ia mintai pertolongan. Ketika itu Nabi Ibrahim lahir pada kerajaan Raja Namrud. Raja Namrud adalah raja yang zalim, raja yang tidak menginginkan laki-laki lahir di dunia ini. Ketika itu semua bayi laki-laki akan dibunuh. Karena apa? Karena Raja Namrud ketakutan ketika ada bayi laki-laki lahir, dia bisa menyaingi Raja Namrud. Teman-teman, waktu itu kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam pun disembunyikan oleh ibundanya. Kemudian ketika dia sudah terlahir, maka perjalanan Nabi Ibrahim untuk mencari Tuhan pun dimulai. Ya, ketika dia sudah dewasa, Nabi Ibrahim sudah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim melihat banyak orang-orang di sekitarnya, mereka menyembah berhala. Ya, berhala adalah patung sesembahan yang mereka sembah. Nah, di saat itulah pertanyaan demi pertanyaan dari Ibrahim alaihissalam pun muncul. Siapakah Tuhan sebenarnya? Dan tahukah teman-teman, ayahnya Nabi Ibrahim adalah orang yang juga menciptakan berhala tersebut. Ia adalah pemahat patung yang dia membuat patung-patung berhala. Teman-teman yang berbahagia, di sini suatu ketika Nabi Ibrahim ketika dalam perjalanan mencari Tuhannya, maka datanglah malam pada saat itu
dan Nabi Ibrahim melihat ada bintang, teman-teman. Iya, ada bintang. Bintang yang ketika itu bersinar dengan cerah, maka Nabi Ibrahim berkata, "Wah, ini Tuhanku." Tapi teman-teman, ketika bintang itu redup dan bintang itu tidak menyala lagi, maka Ibrahim pun berkata, "Aku tidak suka yang terbenam." Dan ketika itu muncullah lagi teman-teman, yaitu bulan. Bulan yang telah bersinar benderang pada malam itu, Nabi Ibrahim pun berkata, "Ini adalah Tuhanku." Akan tetapi ketika menjelang pagi, bulan pun mulai meredup dan terbenam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyangkal kembali bahwa bulan bukanlah Tuhannya. Dan kemudian teman-teman, terbitlah pada saat itu matahari. Ibrahim alaihissalam pun berkata bahwa inilah Tuhanku. Akan tetapi teman-teman, ketika matahari mulai terbenam di sore hari, maka Nabi Ibrahim sudah mulai putus asa. Dan dia mencari-cari siapakah Tuhanku. Dan ketika itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada dirinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang harus ia sembah, adalah zat yang harus ia mintai pertolongan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita semuanya. Dan teman-teman yang berbahagia, pada saat itu pula Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahkan kepada semua manusia akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di ayat yang sebelumnya juga di surat Al-An'am ayat 75, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa dari tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi ini. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mr. Qori kemarin, bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kisahnya Nabi Ibrahim ini telah tercantum teman-teman di dalam Al-Quran. Di surat Al-An'am di ayat yang ke-76 sampai ke-78. Kita bacakan teman-teman ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 78. Ketika malam telah menjadi gelap, dia, Nabi Ibrahim alaihissalam, melihat sebuah bintang. Lalu ia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka pada yang terbenam." Kemudian ayat yang ke-77, lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian ayat yang ke-78, kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Namun ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Teman-teman yang berbahagia, setelah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tanda-tanda keagungannya, dengan itu teguhlah imannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika turun ayat yang sebelumnya, yaitu ayat ke-75, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin." Teman-teman yang berbahagia, itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan, yang ternyata yang ia lihat itu ketika dia melihat bintang, melihat bulan, kemudian melihat matahari, ternyata ketiga-tiganya adalah bentuk kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang benar adanya. Teman-teman yang berbahagia, ketika kita mengetahui bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, maka materi selanjutnya adalah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Apa itu Esa? Teman-teman perhatikan, Esa artinya Ahad. Ahad artinya satu.
Ya, Esa, Ahad, itu artinya satu. Allah itu satu, tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Nah, teman-teman, dari sini kita juga bisa mempelajari dari surat Al-Ikhlas. Teman-teman yang berbahagia, yuk kita baca sama-sama surat Al-Ikhlas. Teman-teman hafal ya. Yuk bantu Miss Rahman untuk membaca surat Al-Ikhlas. Kita sama-sama membaca ya. Ta'awud, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Teman-teman, akan lebih baik ketika kita mengetahui artinya. Yuk kita dengarkan. Ayat yang ke-1, Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Teman-teman yang berbahagia, ini menarik pelajaran kita mengenai tentang surat Al-Ikhlas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Teman-teman, Esa itu apa tadi? Ya, Esa adalah satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu. Dan di ayat yang selanjutnya, Allahus samad. Allah lah tempat kita untuk meminta. Ya, kita meminta segala sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita meminta kepada matahari. Tidak boleh kita meminta kepada patung. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kemudian di ayat selanjutnya teman-teman perhatikan, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah itu tidak mempunyai ayah, teman-teman. Allah tidak mempunyai ibu dan Allah juga tidak punya anak. Allah hanya satu, zat yang maha satu, zat yang maha esa. Dan ayat yang terakhir teman-teman perhatikan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara makhluk-makhluknya, di antara semua ciptaan-ciptaannya, tidak ada yang setara, tidak ada yang sama apapun itu dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti yang diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti gunung yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti matahari yang cerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti lautan yang sangat luas. Akan tetapi kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Dan bagaimana kita mempercayainya? Kita lihatlah seluruh alam ini. Kita lihat semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidaklah lain dan tidak bukan hanya Allah yang menciptakan. Berarti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Dan ingat teman-teman, ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, maka kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa, Maha Satu. Siapa nama Tuhanmu yang satu? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang satu? Allah. Allah yang maha hebat dan juga maha kuat. Siapa nama Tuhanmu yang satu? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Allah yang maha esa dan juga maha kuasa. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Satu. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman tadi perhatikan tidak? Mr. Oman di awal menyanyikan apa?
Ya, itu namanya tepuk ihsan, teman-teman. Ihsan itu apa ya? Ihsan adalah sikap manusia, sikap orang mukmin, sikap kita yang beriman mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan kita. Dan ketika kita tidak melihat Allah, maka ketahuilah dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan dan melihat kita. Nah, itu namanya ihsan, teman-teman. Yuk kita bisa ikuti ya tepuk ihsan. Teman-teman bisa ikuti bersama kakak atau adik atau kakek, nenek, ayah, bunda yang ada di rumah. Begini caranya. Lagunya teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Nah, ini namanya tepuk ihsan. Tepuknya begini, teman-teman. Ya, tepuknya mudah, teman-teman ya. Tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk dua pundak paha. Oke, gimana? Tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk dua pundak paha. Oke, kita coba. Siap? Bersama lagunya. Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingat-ingatlah selalu, Allah mengawasimu. Sekali lagi, siap? Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingat-ingatlah selalu, Allah mengawasimu. Yeay. Teman-teman yang berbahagia, terima kasih telah mengikuti perjalanan pembelajaran Mr. Roman. Semoga semuanya paham. Sebelum kita mengakhirinya, mari teman-teman silakan kerjakan di buku tulis masing-masing. Teman-teman siapkan buku tulisnya, kemudian catat soalnya. Begini soalnya, nanti teman-teman catat dan kerjakan di rumah masing-masing ya. Silahkan dilihat soalnya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang sudah mengerjakan dan menyelesaikan tugas tersebut, teman-teman boleh fotokan jawabannya kepada Mr. dan Miss yang ada di kelas. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, before we close our lesson, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin and kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mr. Roman akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.